الأنوار سر الأسرار ذات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم افتح لنا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait Bapak Haji Muhammad Nur serta keluarga sehat walafiat, dimudahkan usahanya, rezeki yang luas, halal dan barakah, keturunan saleh dan salihah. Guru kita Ustaz Ilyas mata'allahu tul hayati wa nafa'ana bi'ulumih. Pak RT mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat dalam menjalankan amanah. Serta hadirin sekalian, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan langkah-langkahnya menuju ke tempat ini istiqomah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara jamaah kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, digugurkan dosanya, diangkat derajatnya. Kalau ada di antara kita yang kena musibah, kena ujian, tidaklah ujian itu kecuali untuk meningkatkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-74, babul ilmi wal anati wal rizqi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain. Amin. Bab tentang al-hilm wal anat wal rizq. Bab tentang sifat hilm, sifat al-anat. Al-anat itu lawan kata dari al-ajalah. Al-ajalah itu arti sifat yang tergesa-gesa, sembrono, teledor, buru-buru. Nah, itu lawannya al-anat. Al-anat itu berarti perlahan, tenang tapi pasti, itu al-anat. Warifqi, dan lemah lembut. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ini udah berkali-kali kita baca ayat yang bunyinya wal kadhimina al-ghayz, menahan amarah. Amarahnya mah ada, cuman ditahan. Dia nggak marah bukan berarti nggak lagi marah, cuman nahan doang. Kenapa dia nahan amarahnya? Khawatir ketika dia marah malah nimbulkan masalah yang baru. Khawatir ketika dia marah malah bersikap gak adil. Khawatir ketika marah malah salah sasaran, maka marahnya ditahan. Orang yang mampu untuk menahan amarah adalah ciri dari orang yang bertakwa, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi al-kadhimina al-ghayz, orang yang sanggup untuk menahan amarah, mengelola emosi. Dia adalah termasuk dari orang yang bertakwa.
Ada yang bilang, Ustaz kalau marah ditahan kayak nahan kentut. Ustaz kalau marah ditahan kayak nahan buang hajat, ntar jadi penyakit. Maka ini bukan sekedar nahan, dikelola karena pertimbangan. Bener nggak marahnya saya? Kan kemarin kita jelasin, kadang-kadang marah itu nggak logis. Kita itu marah karena orang yang kita marahin itu bisa kita marahin. Kalau orangnya beda kita nggak marah. Kalau keadaannya beda kita nggak marah, padahal kasusnya sama. Ya, kita nungguin orang telat, kita omel-omelin. Kita nungguin orang telat, dia mau ngasih duit, dia tunggu-tungguin. Kan beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Waliman sabara, dan siapa yang bersabar. Sabar ini bagian dari sifat al-hilm. Al-hilmu. Dan siapa yang bersabar wa ghafara, dan memberi ampunan, inna dzalika lamin azmil umur, itu termasuk dari semulia-mulianya perkara. Dan itulah sifat daripada Nabi Muhammad SAW, pandai untuk mengampuni. Kemarin kita bahas juga tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menghadapi pembunuh pamannya Hamzah yang sudah bertekuk lutut di hadapan Rasulullah SAW. Ya kesel, marah, kalau ngeliat mukanya ya teringat pamannya. Tetapi itulah Rasulullah SAW, dikelola emosinya, ditahan amarahnya, diampuni perbuatannya, dan Wahsy masuk Islam, menjadi salah satu mujahid fi sabilillah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj ibni Abdul Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah al-hilm wal anat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ashaj bin Abdul Qais, wahai Ashaj, di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah cinta. Apa itu? Al-hilmu, sifat al-hilm, sifat sabar, wal anat, dan sifat tidak tergesa-gesa. Sifat tidak, itu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawassaw wa amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. As-sabr, sifat sabar, sifat tidak tergesa-gesa adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sifat tergesa-gesa, terburu-buru, kata Rasulullah SAW, minasyaitan, adalah perbuatan setan. Karena orang itu kalau buru-buru, kerjaannya buru-buru, itu pasti nggak beres. Kerjaan misalnya dikerja target 2024 udah selesai, pasti nggak beres. Kerjaan ya, karena nggak pakai perhitungan matang. Ya, karena nggak pakai perhitungan matang. Orang terburu-buru itu nggak pakai analisa. Orang terburu-buru itu kurang perkiraan. Oh, di kampung kita ada bar. Waduh, siapa yang bikin bar? Kita gerebek. Begitu digerebek, tahu-tahu bar bersok. Tukang cukur, mentang-mentang ada bar. Kenapa? Karena nggak pakai analisa, nggak pakai perkiraan. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar, check and recheck. Kalau datang info,
cross check. Kalau datang info, teliti. Gara-gara nggak teliti, masuk info di WA, kita klik, tahu-tahu ditipu, kita habis rekening kita. Karena buru-buru. Cek dulu. Itu tabayun. Tabayun bagian dari al-hilm, bagian dari sifat sabar, bagian dari sifat teliti. Karena ujung ayat itu bilang antusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Gara-gara nggak tabayun, satu kaum bisa celaka. Gara-gara kesalahan kita. Gara-gara kesalahan satu dua orang, satu kaum bisa celaka. Gara-gara orang yang tidak hati-hati, gara-gara orang yang tidak teliti, satu kaum bisa celaka. Contohnya bagaimana? Waduh, siapa nih yang gebukin anak kampung kita? Kampung sono kali, langsung serang. Gak tabayun. Udah aja perang aja yang begitu. Gara-gara gak tabayun. Tusibah qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum, dan ujung-ujungnya nyesel. Begitu udah kejadian, babak belur semuanya. Oh ternyata bukan, ternyata dia jatuh di comberan, babak belur dia di situ. Bukan digebukin orang kampung sebelah. Nah, itu gara-gara tidak punya sifat al-anat. Teliti, cross check. Apalagi kalau misalnya tergesa-gesanya itu dalam mengambil kesimpulan hukum, nah itu lebih gawat lagi. Jadi orang itu untuk mengambil kesimpulan hukum itu memang ada dua. Tapi pada intinya hukum itu harus teliti. Tapi ada juga yang dorurah, harus dijawab ketika itu. Harus dijawab ketika itu, ada juga. Contohnya misalnya udah mau selesai waktu sholat, cuman dia berada di tempat yang waktunya susah diprediksi. Dia nggak ngerti ini udah masuk waktu maghrib apa belum ya. Mataharinya nggak jelas, mataharinya gelap, mendung, ketutup awan. Ini udah maghrib apa belum ya? Mungkin dia di gunung, mungkin dia di mana, mungkin dia di laut. Akhirnya dia telepon Ustaz, atau dia tanya tentang kiblatnya juga. Kiblatnya nggak jelas karena kapalnya muter-muter. Ustaz, ini saya lagi di kapal, kira-kira kiblatnya bagaimana ya? Ini kan kita muter-muter, takutnya terus saya kusono atau kapalnya muter. Nah ini karena waktu sholat bakal habis, wajib dijawab saat itu. Kita jawab, aina matwallu fasamma wajhu. Gimana saja kamu hadapkan wajah kamu, disitulah kiblat. Harus dijawab. Nggak bisa kita bilang, tar dulu ya, saya cek dulu, besok nih sholat. Lah kan sholatnya sekarang sholatnya. Misalnya nentuin Idul Fitri, wah ini satu Syawal apa belum nih ya. Nah ini termasuk hal yang harus segera dijawab saat itu juga, apapun jawabannya. Mau jawabannya Idul Fitri besok, mau jawabannya Idul Fitri besok, wajib dijawab saat itu. Karena urusannya kalau misalnya nggak dijawab saat itu ya, ternyata besok itu adalah masuk Idul Fitri, dia puasa. Nah, harus dijawab saat itu. Dan metodenya juga jelas. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu sya'ban 30 ya. Kalau nggak kelihatan, kasih jawaban. Jawabannya adalah 30 hari. Wajib dijawab saat itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab, nggak boleh nggak dijawab. Tapi secara umum hukum itu harus teliti. Nggak boleh enggak. Pencurian harus teliti, perzinahan harus teliti. Perzinahan kan hukumnya kan berat. Hukum perzinahan itu kan kalau enggak rajam campur
diasingkan itu tafsirnya banyak. Ada yang bilang di penjara, ada yang dijilid, diasingkan dan dirajam. Kalau dirajam, kalau udah nikah maka dia dirajam, dan itu pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Tapi gak segampang itu. Hukum rajam adalah hukuman yang paling sadis di dalam Islam. Nah, dia hukuman mati tapi pelan-pelan matinya, dilemparin. Tetapi gak segampang itu. Ada perempuan datang kepada Rasul SAW, ya Rasul, ini zina itu, aku berzina. Bagaimana respon Rasul? Pulang. Gak diterima, pernyataan itu gak diterima. Dan orang itu bisa disebut berzina kalau ada 4 orang saksi adil melihat. Dan berzina itu ya pedang masuk ke dalam sarung, ember masuk ke dalam sumur, berzina. Kalau nggak begitu belum berzina ya. Cabul doang ya. Buat berzina. Itu berat itu. Ya siapa 4 orang bisa melihat begitu? Susah. Nah, ini orang aku, ya Rasul, saya berzina. Dan dia hamil gara-gara zinanya itu. Sahabiah, nggak disebut namanya. Itulah etika hadis itu begitu tuh. Nggak disebut namanya siapa. Kemudian kata Rasul pulang. Datang lagi dia. Ya Rasul, saya berzina. Apa kata Rasulullah? Anti majnunah. Apa kamu gila? Karena hukuman ini nggak main-main. Itu tuh kehati-hatian dalam bentuk hukum itu begitu. Sampai dia kemudian mengaku lagi, menyatakan bahwa berzina. Kata Rasul, bersumpah atas nama Allah kalau kau berzina. Maka dia bersumpah, wallahi. Dan dia bersumpah, diterimalah sumpah itu. Maka itu tuduhan berzina tidak bisa dianggap kecuali 4 orang saksi atau bersumpah atas nama Allah 4 kali bahwa yang dituduh itu memang berzina. Tinggal laknat Allah aja kalau dia bohong. Artinya nggak segampang itu untuk nentuin hukum. Harus teliti. Nah, begitu diterima kesaksian dari si perempuan itu sendiri bahwa dia berzina, kata Rasul, pulang sampai kau melahirkan. Dia pulang sampai melahirkan. Begitu melahirkan datang lagi, ya Rasul, saya sudah lahirkan. Kata Rasul, susui anakmu. Anak disusui sampai selesai masa penyusuan. Dia ketemu, barulah dia hukuman mati. Nah, dan dia syahid. Jenazahnya harum. Tuh. Jadi nggak segampang itu pencurian. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Potong tangannya pencuri. Wah, kejamnya hukum Islam. Ntar dulu, nggak segampang itu dipotong tangan. 4 imam mazhab, pencurian yang dipotong tangan wajib ada nisab ukuran. Nyolong sendal nggak masuk potong tangan. Nyolong jemuran nggak masuk potong tangan. Nyolong mangga, nyolong jambu, nyolong bebek, nyolong ayam nggak termasuk. Nyolong tali termasuk mas. Iya, asal di talinya jangan ada kambing. Kenapa kamu? Kamu mencuri harus dipotong tangan? Enggak pak. Nah ini kan nyolong kambing. Enggak sih, nggak nyolong kambing. Lah itu saya nyolong tali. Ya malam gelap, belum ada kambing. Itu ngakalin syariat itu. Itu kayak orang pengen senggama sama istri bulan puasa, dia musafir dulu rest area 100 km senggama lah dia. Kan musafir boleh makan, habis makan batal, senggama lah dia. Nggak kena kafarat puasa 2 bulan dia.
Cukup ganti di hari yang lain karena batalnya dia puasa gara-gara musafir kemudian dimakan. Iya benar secara fikih, memang kan Allah Maha tahu motif ya, motifnya dia. Ya itu makalan syariat namanya. Nah itu 4 mazhab walaupun berbeda-beda ukurannya, tetap orang yang mencuri bisa dipotong tangan harus mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya itu sederhananya seukuran 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 3 juta. 1 dinar itu 1 kambing. 1 dinar itu bisa dibeli kambing. 3 juta, nah itu baru dipotong tangan nisabnya, nisab pencurian. Kalau di bawah itu nggak bisa. Kemudian yang dicuri benar-benar bukan haknya dia. Kalau yang dicuri itu haknya dia, contohnya ini orang utang nggak bayar-bayar, diambil. Orang utang nggak bayar-bayar, akhirnya diambil dia punya harta. Itu nggak termasuk pencurian yang potong tangan tuh. Paling takzir hukumannya. Jadi di dalamnya tidak ada hak dari si pencuri sama sekali. Orang miskin nyolong, orang kelaparan nyolong, nggak termasuk pencurian. Maksudnya nggak termasuk pencurian yang potong tangan. Nah, apalagi barang itu disimpan baik-baik oleh yang punya. Kalau barangnya ditaruh sembarangan, duitnya ditaruh sembarangan, hartanya ditaruh sembarangan, diambil, juga nggak termasuk pencurian yang dipotong tangan karena teledor dan membuka kesempatan orang lain untuk ambil. Jadi gak segampang itu untuk dipotong tangan. Itu namanya al-anat di dalam Islam tuh begitu tuh, nggak boleh tergesa-gesa menentukan hukum. Karena prinsip hukum Islam itu adalah lebih baik salah dengan tidak menjatuhkan hukuman daripada salah menjatuhkan hukuman. Lebih baik salah dengan tidak menjatuhkan hukuman daripada salah menjatuhkan hukuman. Karena salah menjatuhkan hukuman nggak bisa dibalikin. Mau bayar pakai apa? Kalau salah dengan tidak menjatuhkan hukuman, di akhirat dia kena juga, tenang aja. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Nah itu berarti al-anat dilatih. Gak boleh buru-buru. Dalam Islam ini gak boleh buru-buru. Ini gara-gara kita beda pilihan politik tuh orang tuh lihat. Dia orang milih yang lain tuh. Orang milihnya amin, tauan Islam amin. Itu nggak milih amin misalnya. Munafik. Waduh. Tunggu dulu. Wah, ini terlalu terbitanya al-ajal itu namanya. Kalau ngasih kesimpulan tuh terburu-buru, tergesa-gesa. Itu kayak kasus kemarin, itu kayak kasus gubernur itu aja ya, yang nggak disolatin segala macam, itu terlalu terburu-buru menyimpulkan hukum. Itu maka al-ajalah itu minasyaiton. Kayak begitu menimbulkan salah paham, menimbulkan suuzon, itu perbuatan setan ya. Maka al-ajalah itu minasyaiton. Terburu-buru itu perbuatan setan. Tapi ini sebenarnya ada 2 hadis kontradiksi. Yang satu bilang al-ajalah itu minasyaiton, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Yang satu lagi bilang khairul birri ajilu. Sebaik-baiknya kebajikan adalah yang buru-buru. Seakan-akan ini kontradiksi. Satu bilang jangan buru-buru, satu bilang sebaik-baiknya kebaikan adalah yang buru-buru. Dan itu buru-buru ini baik apa enggak jadi? Nah, ternyata itu bukan kontradiksi. Karena kalau ada 2 hadis yang kesannya kontradiksi, berlawanan, ada metodenya. Di antara metodenya adalah al-jam'u wa taufiq. Coba dikompromi, bisa nggak dikompromi? Ya 2 hadis digabungin ini bisa bersatu nggak? Oh bisa ternyata. Al-ajalatu yang pertama itu buru-buru untuk hal secara umum.
Apa aja? Mau pergi buru-buru, mau mandi buru-buru, mau hubungan sama istri buru-buru, mau ya apa aja lah. Mau jualan buru-buru, berantakan akhirnya itu jualannya. Apa aja lah. Nah satu lagi, untuk kebaikan harus buru-buru, sholat buru-buru. Apa lagi? Maksudnya sholat buru-buru bukan lagi sholat buru-buru, bukan. Menuju sholat. Kalau datang waktu sholat, hendaknya segera, bukan sholat yang buru-buru, bukan. Kata Ustaz kan sholat buru-buru, bukan gitu-gitu, bukan. Digerakkan waktu. Maksudnya kalau datang waktu sholat, segera prioritaskan sholat, menuju sholat maksudnya, bukan sholatnya yang buru-buru. Maka ada 5 hal yang kata Rasul buru-buru. Nah, ternyata buru-buru juga boleh dianjurkan. Apa 5 hal? 1, tajhizul mayyit. Buru-buru tazwijul bikr, nikahin perawan. Bukan kita nikahin. Maksudnya bukan kita nikah sama perawan, bukan. Ada perawan, ada pemuda yang baik mau ngelamar dia, buruan dinikahnya. Oh ini agamanya bagus, sholatnya rajin. Udah nikahnya. Gak usah. Ya udah minta waktu 2 tahun ya Pak, saya mau ngumpulin duit. 2 tahun. Keburu diambil Ustaz Ilyas 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sederhana. Nah, akad aja dulu, mau resepsinya 2 tahun lagi enggak apa-apa. Pak udah punya anak baru resepsi, emang siapa yang larang? Jadi masalah. Ya. Nah, resepsi itu kan gunanya supaya nggak terjadi fitnah, supaya orang tuh tahu, supaya diumumin massal, itu gunanya resepsi itu. Nah, apa lagi yang harus buru-buru? Ya sholat tadi ya, menuju sholat. Menuju sholat maksudnya memprioritaskan waktu sholat itu untuk sholat. Tapi nanti ada hadis lain lagi bilang menuju sholat, jalan menuju sholat itu jangan lari-lari, jangan buru-buru. Buru-buru kena najis, ada orang di samping kiri, samping kanan enggak tegur sapa, dia mau menuju sholat. Nah, dengan ajalatunya menuju sholat juga bisa kena syaitan dari syaitan. Tuh, yang buru-buru. Jadi yang buru-buru nanti ada pengecualiannya. Tetapi secara umum orang harus punya perhitungan, punya perkiraan. Terburu-buru ngomong, akhirnya salah, akhirnya minta maaf. Nah ini yang banyak kejadian sekarang. Ngomong-ngomong salah, akhirnya minta maaf. Karena ngomongnya mendahului pikirannya, ngomongnya mendahului ilmunya. Ngomong dulu baru dipikir. Nah, itu al-ajal itu minasyaitan. Terburu-buru perbuatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bala Arabi bil masjid faqama an-nas ilayhi liyaqaw bihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u wa ariqu ala bawli sajlan min ma' أو ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Datang Arabi orang gunung ke masjid. Nah ini juga pernah bawa di cerita ini. Lalu dia kencing di situ di masjid. Maka orang bangun liyaqamu bi untuk ngusir. Lalu Nabi SAW mengatakan da'u, biarkan. Satu kata Nabi, biarkan. Wariqu ala bauli. Ada 2 kata yang disebut Nabi. Da'u wariqu ala bauli. 1 tinggalkan, 1 biarkan, 2 siram. Biarkan sampai selesai, siram. Yang lain
Sayyidina Umar udah lepas pedang, tinggal tebas saja itu. Kata Nabi, "Da'u, biarin sampai selesai." Kalau kencing itu diberhentiin, bececeran malah. Orang lagi kencing, coba dah, kucing lagi kencing, kita timpuk, bececeran. Yang kedua, kalau kencing dihentiin di tengah jalan, itu bisa bikin penyakit. Bisa bikin penyakit. Maka itu dari sisi medis, Nabi Muhammad SAW bilang, "Da'u, biarkan. Wariqu ala baulihi." Ya udah selesai, tinggal istirahat. Sajlan mimma aw dhanuban mimma fa inna ma bu'ithum sinu la tu'azu wasani. Rumusnya kata Nabi SAW, dari mana hukum da'u wariqu ala baulihi? Dari mana hukum atau kesimpulan dari Nabi biarkan orang kencing itu sampai selesai kemudian siram? Dari mana kesimpulan? Rumusnya gimana? Rumusnya, kalian diutus untuk memudahkan, bukan mempersulit. Jadi prinsip ajaran Islam adalah memudahkan urusan orang lain, jangan mempersulit. Apa yang bisa dimudahkan, dimudahkan, jangan dipersulit. Itu prinsip ajaran Islam, jangan dibikin ribet. Ya, nikah tuh ribet, nikah tuh gampang, jangan dipersulit. Nikah itu ya mempelai, saksi, wali perempuan, ijab kabul, tambahannya mahal. Tendanya warna apa itu nggak bagian dari nikah. Jangan gara-gara ribut masalah tenda nggak jadi nikah. Dangdutan bukan syarat nikah. Gara-gara nggak punya duit buat nyewa dangdutan nggak jadi nikah. Belum udah nikah. Catering, ya emang kan namanya juga kita ngundang tamu ya ada makanan kan ya. Cuman yang penting nikahnya. Kalau memang tidak mampu ya sederhana aja. Taruh dispenser, kasih mie, udah sejuk, masing-masing. Ya, kita ini terlalu banyak, iya, diribetin sama dilapisi budaya-budaya yang bikin ribet. Biasanya syariatnya itu, jadi seperti misroh tuh, syariatnya tuh gula merahnya tuh. Ya, nah singkongnya doang yang tebel. Jadi kita gigit mana gula merahnya? Puter lah, kagak ada gula merahnya juga. Nah, itu jadi budayanya terlalu berlapis-lapis. Ya, kalau keadaan tidak memungkinkan untuk bikin acara besar, akekah, gak usah bisa bikin acara gede, udah syariatnya akekah. Kalau bisa walimah akekah, ya alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa, yang penting akekahnya terlaksana. Apalagi? Khitan syariatnya khitan. Kalau bisa bikin walimatul khitan, ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Yang penting syariatnya terlaksana. Nah ini karena kita nih kemakan gengsi. Tetangga kemarin kan sunatan bikin tenda, kita kabar. Jadi yang pentingnya hilang. Itu kan mempersulit. Agama tidak ingin mempersulit. Bu'istum muyassirin, kalian diutus untuk memudahkan, bukan mempersulit. Ya. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk mempersulit. Ini juga harusnya menjadi slogan birokrasi. Birokrasi itu mempermudah, bukan untuk mempersulit. Kadang-kadang ada slogan Indonesia yang terkenal, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa dijual kenapa dikasih gratis. Nah itu ya. As-sajlu bi fathhi sin al-fatih. Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru. Ini sama nih. Jadi ini rumus ya. Mudahkan, jangan mempersulit.
Nah, maka orang itu kalau ngasih fatwa itu ngasih fatwa itu harus yang paling mudah buat orang yang minta fatwa. Yang paling mudah, yang bisa diamalin orang, yang bisa diamalin umat, yang paling mudah. Nah, buat dia yang paling sulit, buat yang ngomong atau buat yang berfatwa, buat muftinya itu yang paling sulit, buat orang yang paling mudah. Jangan kebalik, buat orang yang paling susah, buat dia yang gampang-gampang. Itu tuh kode etik berfatwa. Ustaz, ini saya sholat baca Quran sampai sekarang susah, Ustaz. Kata orang makan kalau kita baca Al-Fatihah berantakan, sholat kita kata mau saya makan susah. Suruh baca Quran kagak ngerti-ngerti. Nalor ya, kalau beres-beres baca Quran, ya penting ya sholat sebisanya udah selesai. Nggak bisa ditunda sholat ini, nggak bisa ditunda sampai bisa baca Quran, nggak bisa. Udah sholat sebisanya guys. Untung ada dalilnya tuh, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang gampang kamu baca dari Quran. Itu mazhabnya Abu Daud Az-Zahiri. Jadi di dalam mazhab Zahiriyah itu Al-Fatihah nggak wajib. Yang penting ada yang dibaca dari Quran itu sudah selesai. Karena dalilnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Muzammil. Itu lebih bukan mazhab kita, itu mazhab jarang tuh. Ya. Mazhab langka ilmu. Ya, kalau mayoritas ulama ya baca Fatihah, nggak boleh nggak baca. Fatihatil kitab adalah bagian dari rukun sholat. La sholata illa bi fatihatil kitab. Ya, tapi kalau Az-Zahiri nggak perlu. Yang penting faqra'u ma tayassara minal, baca yang paling gampang dari Al-Quran yang bisa dibaca. Bismillah ya Quran. Terus Bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Betul nggak? Bismillah ayat pertama dari Al-Fatihah. Nah kalau Bismillah ayat pertama dari Al-Fatihah wajib kencang Bismillahnya. Nggak boleh pelan-pelan. Nggak boleh Allahu. Alhamdulillah. Lah Bismillah kan bagian dari Al-Fatihah. Coba cek aja, buka Qurannya, ayat satunya apa. Nah, kalau misalnya ayat satunya Alhamdulillah, boleh, benar itu berarti itu. Nah, tapi kalau ternyata ayat satunya adalah Bismillah, wajib dibaca. Ada nggak bisa dilihat? Bener nggak? Jangan-jangan kita salah. Bener ayat satu. Ayat 1. Nah itu bagaimana? Jadi kalau kita baca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahnya mana? Sir. Lalu sir. Ya gantilah mushafnya, nggak boleh pakai mushaf ini. Karena mushaf ini ayat satunya Bismillah. Fatihahnya yang nggak lengkap, ya nggak salah. Itu kurang satu ayat tuh Bismillah pelan-pelan. Itu. Nah kecuali Bismillah setelah walad dolin. Bismillah setelah walad dolin mau pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Kalaupun mau pakai, karena Bismillah dalam setelah walad dolin ini nggak bagian dari surat selanjutnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Bismillah ini bukan surat Al-Ikhlas. Jadi kalau itu fleksibel aja. Nah, atau Syafi'i kalau bacanya dari awal surat baca Bismillah. Kalau bacanya dari tengah surat jangan pakai Bismillah.
waladdallin amin. Inna Allah ya'lamu annaka taqumu adna. Nah, tengah surat. Enggak perlu bismillah. Tapi itu fleksibel lah, udah nggak usah jadi bukti lah. Nggak baca juga nggak apa-apa, udah. Waladdallin, Allahu Akbar. Apa? Cuma buru-buru amat sih mau kemana? Gitu. Rumusnya yasiru wala tu'siru, mudahkan jangan dipersulit. Yang kedua rumusnya basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, jangan dibuat sulit sehingga orang bubar. Itu rumus ajaran Islam dalam segala sesuatu, baik dalam pendidikan sama. Basyiru, kasih kabar gembira, bikin senang. Dalam keluarga sama, basyiru, kasih kegembiraan. Dalam pergaulan sama, apalagi dalam dakwah, beri kemudahan. Nah, itu jadi mufti harus kasih kemudahan, Maka NU nggak berani bilang rokok haram, nggak berani itu di situ. Udah mentok dan makar udah mentok. Karena kalau bilang haram, ngefeknya itu mana-mana. Nah, An-Nabi ala Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qadaytum fa ahsinu al-qiblah wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihata. Kata Rasulullah SAW, Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kalau mau melakukan apa-apa itu wajib ihsan. Allah mewajibkan ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini dijelasin sama Rasul. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian mau membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang terbaik. Ya, membunuhnya ini macam-macam nih. Bisa membunuh dalam peperangan atau bisa membunuh untuk kisos. Maka kisos itu membunuh hukuman mati itu kan banyak ya Pak ya. Hukuman mati itu ada suntik mati, stroke, apalagi kalau zaman gereja dulu, waktu Bang Teten masih zaman gereja dulu itu dibakar hidup-hidup atau di inkuisisi itu digergaji, jadi kepala sampai selangkangan. Ada lagi hukuman mati itu tembak ya, kepala. Nah, itu dalam penelitian hukum Islam itu nggak ada manusiawi itu hukuman itu. Mau ditembak, digantung kayak Saddam Hussein, ya. Nah, itu nggak ada yang manusiawi itu. Kenapa? Digantung, dia bisa merasakan sakitnya digantung. Ditembak masih ada sekian detik, otaknya masih aktif, sehingga fisiknya merasakan sakit. Disetrum, apalagi disetrum, ya, disuntik mati, apalagi perlahan-lahan tuh masuk tuh racunnya ke sel-sel darah tuh. Lumpuh dulu tangannya, lumpuh dulu kakinya, lumpuh dulu badannya, lumpuh otaknya, mati dia baru, jantungnya mati baru. Apa? Yang paling manusiawi setelah diteliti nggak ada lain nggak ada bukan kecuali penggal selesai, udah nggak ada rasanya, nggak ada rasanya. Itu benar-benar dan hukum kisos itu. Jadi kalau diterapkan hukum kisos, ya itulah hukuman matinya itu. Nah, itu ya, itu ahsinul qitlah. Kalau memang harus membunuh,
dengan cara yang terbaik. Fasil qitlah. Wal yuhidda ahadukum safratah wa idza dabahtum fasilu dzibha. Kalau mau nyembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum safratah, tajamkan pisaunya, wal yurih zabihata, buat nyaman hewan sembelihan. Buat nyaman hewan sembelihan. Dipijit dulu, dielus-elus dulu, kasih lagu yang enak-enak. Maka itu diantara metodenya banyak lah ya. Apa aja itu lah. Kalau dulu kita guru kita nyontohin dikasih kain basah warna putih, kain lembab warna putih biar adem, macam-macam lah. Atau jangan dia ngelihat jangan dia ngeliat temennya disembelih katanya begitu. Emang dia tahu apa? Suruh pakai kacamata kali ya. Macam-macam ya intinya. Ya ini metode yang berkembang ini. Wal yurih zabihata ini buat nyaman hewan, ini metode yang berkembang. Metode yang gak berhenti di zaman kita. Nanti akan ditemukan cara-cara baru untuk bikin hewan. Ya. Nah ini yang dimaksud ihsan, kata Rasulullah SAW. Kalau mau melakukan sesuatu ihsan, totalitas. Totalitas itu gak mungkin bisa buru-buru. Totalitas itu gak mungkin bisa tergesa-gesa. Totalitas itu harus penuh perhitungan. Totalitas itu harus penuh persiapan. Di antaranya bahkan Rasul masih contoh nyembelih kepada hewan pun hati-hati. Apalagi sama manusia. Ya maka perburuan dengan menjebak hewan. Buntung dulu tuh hewan seharian, nah itu tuh kejual tembak langsung mati. Itu juga jadi haram tuh kalau dimakan kan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khuyira Rasulullah baina amrayni qat illa aqada aysaruhuma ma lam yakun isman. Ini jadi rumus lagi. Rasul SAW itu kalau suruh milih antara dua perkara, Rasul milih yang paling gampang selama bukan dosa. Dua hal pilihan, Rasul pilih yang paling gampang selama bukan dosa. Baikana isman kana ab'adan nasi minhu, kalau misalnya itu dosa maka Rasul adalah manusia yang paling menjauhi hal tersebut. Lagi puasa sunnah nih kita nih. Kepala saya ingat ini ngomongan ini gak pernah saya lupa. Kita puasa hari Senin. Kita bilang sama ibu kita, pusing nih kepala tuh jam 3 tuh asar. Pusing nih kepala. Itu bapak kita nyentuk dari kamar, tinggal buka tuh iya ya. Tinggal buka katanya. Iya, sunnah tinggal buka. Jangan tanggung 3 jam lagi. Ya, jadi Pak pilih yang paling gampang. Selama bukan dosa pilih yang paling. Jangan yang sulit-sulit. Baik kana ithman kana amadan nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an tutaraka hurmatullah fa yantaqima lillahi ta'ala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah ala akhbirukum mimman yahrumu 'ala an-nar aw mimman tahrumu 'alaihi an-nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyin la yasahdin. Rasulullah SAW mengatakan, mau gak aku kasih tahu kepada kalian siapa yang diharamkan dari neraka? Neraka akan mengharamkan dia. Siapa? Orang yang satu qaribin hayyinin layyinin sahlin, orang yang baik dalam pergaulan, dekat sama orang. Qarib hayyinin layyinin sahlin. Layyin lemah lembut, sahlin memudahkan urusan, jangan dipersulit. Ya, itulah orang yang nanti dia masuk surga juga digampangin. Orang yang dulu saya ingat teman saya, itu dia merasa bikin skripsi dipersulit sama dosen. Di depan saya itu dia bilang pakai bahasa Arab lagi ya, dia kan anak kiai gitu.
dipakai tuh bahasa Arabnya tuh. Pokoknya artinya orang yang mempersulit saya, mudah-mudahan dia dipersulit sama Allah. Kata gitu. Serem, ya, ya itu. Jangan sampai itu doa tadi nempel kepada kita itu, jangan sampai itu doa datang kepada kita gara-gara kita mempersulit orang. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Ucapkan kepada guru kita yang Hazrat Khalid Siddiq yang telah menyampaikan pengetahuannya daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa menjadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita melalui pemahaman yang kita pahami dari apa yang telah disampaikan beliau. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala nazra ashrafna faktub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aqimi ru'ati waghfir li walidina rabbi ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة عجيرة الصحبة والمسلمين أجمعين ربي ثم فضلا وجودا منا لا ذكر سعد منا بالمصطفى الرسول نصر بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب